berkatnya. Sebelum kita bicara lagi, saya boleh dilanjut, Pak? Iya. Saya akan mulai materi dengan sebuah pertanyaan. Who am I? Siapa saya? Jangan tanya kiri kanan, jangan tanya siapa saya, jangan. Tapi menjadi perenungan bagi kita hari ini, saudara, siapakah saya di mata Tuhan? Siapakah anak-anak muda yang hadir di sini hari ini? Siapakah posisi kita di hadapan Tuhan? Yuk kita baca Alkitab kita. Saudara bawa Alkitab. Tidak bisa dikecilkan lagi, Pak? Sudah seperti ini. 2 ayat 10. Enggak ya? Oke, makasih. Yuk, untuk menghormati keberadaan Tuhan, boleh kasih kita sama-sama bagi berdiri, saudara. Kalau tidak ada bawa Alkitab, karena di depan itu sudah ada ya. Kita sama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. Dalam Tuhan, siapakah saya di dalam Kristus? Tadi saudara ayat ini dengan jelas berkata, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Saya dan saudara diciptakan oleh Allah. Saudara, saya dan saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau bahasa dasarnya saudara, bahasa Yunani-nya itu berkata memakai bahasa poiema. Artinya saudara, saya dan saudara diciptakan itu adalah mahakarya. Bilang mahakarya. Mahakarya. Kam mahakarya. Kam mahakarya. Jadi saya dan saudara adalah mahakarya. Dengan jelas memang berkata saudara bahwa orang-orang yang diciptakan Allah itu dia adalah sebuah hasil karya cipta yang sangat luar biasa. Makanya disebut dia mahakarya atau mungkin bahasa sekarang berkata masterpiece. Siapa saudara? Masterpiece. Lihat kiri kanan saudara, dia begitu unik. Kasih tahu, kamu mahakarya Tuhan. Kamu mahakarya Tuhan. Jadi saudara kita harus mengerti, kita harus paham saudara bahwa saya dan saudara diciptakan ini adalah hasil mahakarya daripada Tuhan. Jadi saudara hari-hari ini kalau ada anak-anak muda, kalau ada orang-orang yang hidup sembarangan, maka dia tidak sadar bahwa dia adalah mahakarya Tuhan. Makanya hari-hari ini saudara sebagai anak muda, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin anak muda. Harus saudara. Karena saya dan saudara kita adalah sebuah mahakarya. Dan untuk apa saudara? Saya dan saudara sebagai mahakarya yang Tuhan ciptakan, apa tujuannya? Ada tujuannya saudara. Memang Tuhan itu berkata saudara, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus lebih dulu saudara. Melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Yang namanya pekerjaan baik bukan hanya terbatas pada hal-hal yang baik saja. Tapi yang namanya pekerjaan baik itu adalah sebuah pekerjaan yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Sebuah pekerjaan yang sudah dia lakukan lebih dulu saudara. Pekerjaan baik itu saudara, itu adalah panggilan Allah bagi setiap kita. Melakukan pekerjaan baik, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Itu yang mesti kita kejar dalam hidup kita. Dan hal luar biasanya saudara, kita diciptakan dengan sebuah karya yang begitu indah untuk melakukan pekerjaan baik. Ternyata pekerjaan baik itu panggilan Allah bagi kita itu saudara. Ternyata firman Tuhan ini berkata yang dipersiapkan Allah. Ternyata saya dan saudara hari-hari ini, kalau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kalau bisa mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu karena saudaranya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Ternyata saudara ini kenyataannya saudara. Hari-hari anak-anak muda yang saudara melayani saudara itu baik, dan ternyata itu pun sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Banyak hari ini anak muda. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin anak-anak muda. Jangan berkata aku masih terlalu muda pak. Atau mungkin berkata aku sudah terlalu senior jadi anak muda ini pak. Kan gitu kira-kira ya. Ada yang berpikir sudah terlalu senior? Jangan ada yang terlalu senior. Amin. Bilang sama di saudara ada yang terlalu senior. Banyak hari ini saudara muda kalau kita suruh dia melayani
dia akan berpikir, kayaknya nggak cocok lagi aku gabung sama anak muda ini. Kenapa? Ini cocok kali. Kayaknya nggak bisa lagi. Kenapa? Ya, Ini cocok kali kakak dia. mereka masih 20-an. Aku udah 30 ke atas. Bayangin 30 ke atas. Amin. Anak muda. Atau dia berpikir, Pak, saya masih terlalu muda. Saya mungkin masih berumur 15 tahun, 16 tahun. Tak, udah melayan. Sudah ingat? Rasa usia? Dia dipanggil Tuhan umur 16 tahun, saudara. Dia dipanggil oleh Tuhan selama dari umur 16 tahun, saudara. Dia dipanggil Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan saya mau sampaikan bagi saudara, intinya yang saya mau sampaikan adalah tidak ada yang terlalu muda dan tidak ada yang terlalu tua untuk menjawab panggilan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi apa yang kita alami hari ini, panggilan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita sudah setia melayani Dia, itu karena Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi itu akan membuat kita serasanya melayani Tuhan itu tidak akan mengalami kendala yang sangat berarti kalau kita mau. Kalau kita sadar, saudara, kalau kita sadar bahwa pekerjaan yang kita lakukan hari ini di dalam Tuhan, kalau kita sadar Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, itu akan membuat kita mengerjakannya dengan sangat sukacita karena kita tahu ketika ada kendala Tuhan ada di sana. Itu yang akan membuat kita terus bisa bertahan, saudara, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pelayanan, mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Selanjutnya, boleh lanjutkan? Selanjutnya, mengapa harus hidup dalam panggilan? Saudara, orang yang menghidupi panggilannya itu, kita menemukan maka hidupnya akan sangat-sangat maksimal. Maka dia akan berada di dalam kemaksimalan hidup. Hari-hari apa yang hilang dari anak muda? Kemaksimalan hidup. Banyak hari ini anak muda, saudara, dia bekerja, dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak menggali apa panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya akan terasa biasa saja. Apa yang membuat kita bisa hidup dalam kemaksimalan hidup kita? Panggilan kita. Apa yang membuat kita bisa hidup dalam kemaksimalan hidup ketika kita ada di tengah-tengah dunia itu adalah panggilan Tuhan. Dan itu dimulai dari sekarang. Bilang, dimulai dari sekarang. Hiduplah dalam panggilan. Hiduplah dalam Amin. Amin. Harus, saudara. Jadi saudara memang berkata di dalam 2 Petrus pasal yang pertama 10 sampai 11, dia berkata begini, saudara, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara sudah punya panggilan? Ada anak muda di tempat ini yang sudah tahu panggilannya apa? Halo? Halo? Halo anak muda? Masih ada kan di sini orang? banyak. Masih ada? Ada yang sudah paham panggilan hidupnya? Ada yang sudah mengerjakan panggilan hidupnya? Saya akan tanya, ada yang berlawanan? Ada yang belum paham panggilan hidupnya? Oke, ada yang ngerti bahasa Indonesia? Pasti ngerti, saudara, ya? Saudara, paham nggak sebenarnya kita panggilan hidup kita, saudara? Panggilan hidup kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saudara. Panggilan kehidupan orang-orang yang percaya itu adalah dia diselamatkan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan sibuk dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Bukan berarti bahwa kalau saudara bekerja itu nggak baik. Kita bekerja itu hal yang sangat baik. Dan saya mau sampaikan bagi saudara, dalam ketika kita menjalani kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, mungkin dalam studi kita, hal yang harus kita mengerti adalah ada panggilan Tuhan. Dan harus kita kerjakan supaya kita masuk ke dalam kemaksimalan hidup. Saya bukan seorang pendeta, saudara. Saya adalah seorang guru. Ya, saya seorang guru. Dan benar, saudara, dalam gereja kami, saudara, dalam gereja kami saya terus gitu mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya. Tuhan mempercayakan saya menggembalakan, ada 2 konsel, saudara, 1 anak muda dan 1 keluarga. Saya mengerjakannya dengan setia, saudara. Karena saya tahu ketika saya kerjakan itu, saudara, itu akan membawa hidup saya kepada satu fase yang namanya hidup maksimal. Dan itu bisa saudara kerjakan. Mungkin saudara masih anak muda dan saudara bisa mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi sekali lagi, saudara, panggilan Tuhan itu berarti bahwa kita terus menggali kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi
keinginan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita selagi kita masih muda. Dan itu akan terus berlanjut, saudara, ketika kita hidup di masa muda, dan itu akan membuat kita terus berada di dalam Tuhan ini sampai akhir hayat kita. Boleh next one? Kita akan cepat saja, saudara, karena kita tidak punya banyak waktu. Hidup dalam panggilan Tuhan itu, saudara, Tuhan tidak memberikan kita modal yang nol. Bilang, modal itu enggak nol gitu. Modalku enggak Mengikut nol. Tuhan itu modal itu enggak nol, bilang saudara. Ikut Tuhan itu modalku tidak nol. Apa yang firman Tuhan sampaikan dalam Lukas 9 ayat 1? Saudara, dia berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ternyata kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita berjalan dalam panggilan Tuhan itu, saudara, modalnya enggak nol. Tapi firman Tuhan ini berkata, saudara, Yesus memberikan mereka kuasa. Ada power, saudara. Ada tenaga, saudara. Itu memberikan bagi saya dan saudara untuk kita mengikuti, untuk kita terus bisa mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan nol, tapi ada tenaga, ada kuasa. Bilang ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa, saudara. Jika firman Tuhan ini berkata, untuk apa kuasa itu, saudara? Itu untuk menjadi saksi lewat apa? Lewat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Jadi saudara, kita diberikan kuasa, kita diberikan tenaga, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjalan di dalam panggilannya. Jadi saudara, kalau saudara lagi dipercaya kepala saudara, lakukan pelayanan ini. Jangan saudara berkata, aku nggak mampu lah. Amin. Seringkali kan Saudara sama demikian? kita kayak gitu kan. Saudara demikian? Saudara demikian? Tenaga. Amin, saudara? Demikian tenaga. Sehingga nanti ketika saudara pulang dari tempat ini, ketika Pak Gembala dan Ibu Gembala bilang, nah aku tolong melayani anak muda yang itu ya. Saudara akan berkata, siap Pak Gembala. Jangan saudara berkata, kan nggak tahu apa-apa Pak. Ya. Amin. 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 Bilang lagi ke kanannya. Nanti kalau kamu pulang dari tempat ini, Nanti kalau ini pulang dari tempat ini, temukan panggilan. temukan panggilanmu. Amin. Amin. Dan saudara, Temukan orang-orang yang panggilanmu. mengikuti, orang-orang yang mengerjakan panggilan Tuhan itu di dalam kehidupannya, dia itu diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Jika kita melakukannya, ketika kita mengerjakannya, saudara, itu tidak menjadi satu perkara yang terlalu berat bagi kita. Roh Kudus itu akan memberikan kita arahan. Hikmat yang daripada Tuhan itu yang akan memberikan kita pengertian untuk apa yang harus kita ucapkan, untuk apa yang harus kita lakukan, saudara. Jadi saudara saya dan saudara, ketika kita melakukan panggilan Tuhan itu ada kuasa. Ya, ada kuasa. Boleh dilanjutkan? Hari ini saudara kita akan belajar ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang bisa menginspirasi kita. Ya, yang bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan, dan ketika mereka taat dan setia mengerjakannya, saudara, maka ada perkara-perkara yang luar biasa sehingga orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini, saudara, mereka sampai kepada kemaksimalan hidup. Ya, mereka sampai kepada hidup yang sangat maksimal. Yang pertama itu, saudara, ada Abraham. Siapa yang tidak kenal dengan Abraham? Saya mau sampaikan bagi saudara, kenapa Abraham itu hari ini begitu dikenal? Dan satu ketika Tuhan panggil dia, saudara, dia berkata kepada Tuhan, iya Tuhan. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia nggak neko-neko, saudara. Tuhan bilang, Abraham, pergi dari tempat ini ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan nggak bilang, saudara, ini tempat yang enggak, saudara. Tapi Abraham itu tahu. Amin. Amin. Abraham tanya aja, saudara. Dia percaya saja kalau Tuhan mau berikan, dia pasti diberikan. Kenapa hari ini kita kenal Abraham itu sebagai bapak orang yang percaya? Karena di masa lalu, saudara, dia mengalami yang namanya kemaksimalan hidup, sehingga dia adalah bagian dari sejarah-sejarah, saudara. Saudara mau jadi korban sejarah? Atau hanya mau jadi korban sejarah? Gimana? Saudara mau jadi pembuat sejarah? Amin. Amin. Jangan takut, saudara. Anak Tuhan ini, saudara, dia harus menjadi pembuat
membuat sejarah, bukan jadi korban-korban sejarah, saudara. Abraham ini, saudara, dia adalah salah satu histori maker dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Dan itu dimulai, saudara, ketika Tuhan panggil dia. Hal yang dia lakukan hanya taat. Ya, penuh nanti gitu. Yang kedua adalah Musa. Musa, saudara, dia dipanggil, saudara. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3-10 itu bisa jelas, saudara. Musa itu dipanggil untuk membawa umat Israel itu keluar dari tanah Mesir, saudara. Dan luar biasanya dia taat. Dia taat, saudara. Dia ikut aja. Tuhan bilang, Tuhan berbicara bagi dia, sekarang dia langsung dijumpai oleh Tuhan, saudara. Dan dia taat saja dengan suara Tuhan. Siapa lagi, saudara? Samuel. Ada yang namanya Samuel? Ada? Ya, luar biasa ya. Iya, saudara. Samuel ini harus jadi Samuel yang luar biasa. Amin. Iya, saudara. Samuel, saudara. Samuel itu adalah lahir dari sebuah doa ibu yang sangat luar biasa. Kalau saudara baca kisahnya, saudara, Samuel itu adalah sebuah buah doa gitu ya. Samuel itu lahir dari buah doa seorang ibu yang bertalu-talu di hadirat Tuhan. Dan ketika ibunya Hana bernazar, saudara, dan dia lakukan, dia bilang, kalau anakku lahir, aku akan persembahkan, aku akan bawa ke rumah Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil Samuel, saudara, dan satu malam itu Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Sampai 3 kali Tuhan berkata, saudara. Dan di kali terakhir dia berkata, saudara, Samuel, Samuel. Dan Samuel berkata apa, saudara? Ya Bapa, bicaralah bagi hamba-Mu. Kalau Tuhan panggil saudara, apa yang saudara katakan? Apakah saudara berpikir, bukan aku kayaknya Tuhan, kayaknya yang sebelah ininya? Sering seperti itu? Harus seperti Samuel. Amin. Kalau Tuhan panggil nama saudara, misalnya Eka, maka Kak Eka ini harus berkata, ya Tuhan, berbicaralah bagi hamba-Mu. Amin, anak-anak ya. Amin. Dan Tuhan itu bisa ngomong lewat gembala kita. Ya, Tuhan itu bisa ngomong. Lewat gembala kita, Tuhan itu bisa ngomong. Makanya saudara, kalau ada gembala kita ngomong tentang pelayanan, jangan saudara berpikir bahwa itu hal yang percuma. Karena Tuhan bisa saja pakai gembala kita untuk berbicara. Tapi puji Tuhan, orang-orang yang ada di tempat ini semuanya taat kepada saudara Tuhan. Amin. Selanjutnya siapa, saudara? Yeremia. Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Dia dipanggil sebagai nabi untuk terus berbicara kepada umat-umatnya. Ya, sekalipun dia masih sangat muda. Ya. Kemudian siapa lagi, saudara? Murid Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir itu adalah ada Paulus. Siapa saudara Paulus, saudara? Orang yang menganiaya orang yang percaya. Betul, saudara? Kalau saudara baca, dia adalah orang yang paling orang yang paling semangat untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Benar, saudara? Sehingga satu ketika dia perjalanan ke Damsyik, saudara, Tuhan menemui dia secara langsung. Artinya apa, saudara? Artinya untuk mengikuti Tuhan